Halo semuanya, kembali lagi bersama Candela Course. Kali ini kita akan membahas soal KSMMA, Pelajaran Biologi Tingkat Provinsi tahun 2019. Soalnya adalah, ketika terjadi serangan patogen pada tubuh kita, sistem imun akan bekerja baik secara spesifik maupun non-spesifik. Pernyataan di bawah ini yang bukan termasuk respon imun non-spesifik dalam mekanisme perlawanan tubuh melawan penyakit adalah yang mana? Sistem pertahanan tubuh atau sistem imun adalah sistem pertahanan yang berperan dalam mengenal, menghancurkan, serta menetralkan benda-benda asing atau sel abnormal yang berpotensi merugikan bagi tubuh. Mekanisme pertahanan tubuh manusia meliputi pertahanan tubuh bawaan atau pertahanan non-spesifik dan pertahanan adaptif atau pertahanan spesifik. Pertahanan tubuh bawaan sejak lahir ini disebut non-spesifik karena tidak ditujukan untuk melawan antigen tertentu, tetapi memberikan respon langsung terhadap berbagai antigen untuk melindungi tubuh. Setiap benda asing yang memasuki tubuh pertama kali akan dihadapi oleh mekanisme pertahanan non-spesifik. Mekanisme ini dibagi menjadi dua garis pertahanan. Yang pertama, garis pertahanan pertama oleh bagian eksternal atau terluar tubuh, seperti kulit, membran mukosa, dan zat kimia antimikroba. Kulit ditutupi sel-sel epitel yang sangat rapat. Kulit yang normal tidak dapat ditembus oleh bakteri dan virus. Mikroorganisme hanya dapat masuk melalui kulit jika sudah terluka. Kulit memiliki kondisi sedikit asam dengan pH 5 dan suhunya kurang dari 37 derajat Celcius. Kondisi ini menyulitkan bakteri dan virus untuk dapat tetap hidup di permukaan kulit. Selain itu, lapisan sel-sel yang mati membuat permukaan kulit selalu berganti, sehingga bakteri yang berada di permukaan kulit tersebut juga selalu terbuang dengan sel yang mati. Membran mukosa melapisi saluran pencernaan, saluran respirasi, saluran kelamin, dan saluran ekskresi. Sama seperti kulit, membran mukosa tidak dapat ditembus oleh bakteri dan virus, karena antara satu membran dan membran lainnya sangat rapat. Selain itu, membran mukosa juga melawan bakteri dengan pertahanan kimiawi. Membran mukosa menghasilkan mukus atau lendir yang merupakan cairan kental untuk mengikat dan menggumpalkan bakteri atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Gumpalan ini kemudian akan dibuang oleh tubuh dalam bentuk cairan kental melalui mekanisme bersin atau batuk. Makanya waktu kita batuk di tenggorokan akan dihasilkan mukus atau lendir yang berfungsi untuk mengikat dan menggumpalkan bakteri. Dan kita akan batuk untuk mengeluarkan gumpalan bakteri atau benda asing tersebut. Begitu juga dengan jika kita pilek gitu. Di hidung kita akan terdapat banyak lendir. Nah, ini fungsinya untuk menggumpalkan bakteri atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian dikeluarkan melalui bersin. Kemudian, kulit mampu mensekresikan protein antimikroba seperti lisozim yang terkandung pada keringat, air ludah, air mata, dan air susu ibu atau ASI. Zat kimia tersebut dapat menghancurkan lapisan peptidoglikan dinding sel bakteri. Interferon yang merupakan protein antivirus yang dapat disintesis oleh sebagian besar sel tubuh sebagai respon terhadap kehadiran virus. Interferon berfungsi untuk menghentikan reproduksi dari virus. Selain interferon, juga terdapat sistem komplement yang tadinya tidak aktif namun akan diaktifkan oleh kehadiran antigen tertentu dan akan menghancurkan antigen tersebut. Protein dan glikoprotein yang merupakan penyusun dari sistem komplement yang disintesis di hepatosit hati, namun sejumlah besar sistem penyusun sistem komplement juga diproduksi di jaringan makrofaga, monosit dalam darah, dan sel epitel dari saluran kelamin dan pencernaan. Kemudian yang selanjutnya ada garis pertahanan kedua, terjadi di bagian dalam tubuh berupa fagositosis oleh sel fagosit, reaksi inflamasi, dan interferon. Sel-sel fagositosis menelan dan mencerna fagositosis, benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Fagositosis dilakukan oleh sel darah putih,
Jenis-jenis sel darah putih yang dapat melakukan fagositosis adalah neutrofil, monosit, eosinofil, dan sel pembunuh alami. Jika sel telah dirusak oleh antigen, maka sel tersebut akan mengirimkan sinyal kimiawi yang menarik sel fagosit untuk datang. Sel fagosit akan memasuki jaringan yang terinfeksi, lalu menelan dan mencerna semua mikroba yang ada. Jika mikroba telah merusak jaringan, sel-sel jaringan yang telah rusak tersebut kemudian akan mengirimkan sinyal. Sinyal pertama adalah histamin yang mengakibatkan peradangan atau pelebaran pembuluh darah, sedangkan yang kedua adalah interferon yang akan menyiagakan sel-sel lain. Sinyal yang diberikan oleh sel terinfeksi akan ditangkap oleh sel darah putih jenis basofil yang kemudian akan melepaskan histamin ke jaringan. Histamin menyebabkan pembuluh darah membesar dan meningkatkan migrasi sel-sel fagosit ke jaringan. Sel-sel fagosit segera akan menelan semua sel bakteri atau mikroba dan juga membersihkan jaringan tersebut dari senyawa yang berbahaya. Peradangan juga mengakibatkan demam karena sel-sel leukosit melepaskan senyawa pirogen. Senyawa ini akan merangsang tubuh untuk menaikkan suhu, dengan demikian meningkatkan pertahanan tubuh, menghambat pertumbuhan beberapa jenis mikroba, memudahkan fagositosis, mempercepat reaksi tubuh, dan mempercepat perbaikan jaringan. Kemudian interferon adalah zat kimia yang diproduksi oleh sel yang terkena virus. Interferon berfungsi untuk menghalangi perbanyakan virus dan mengaktifkan sel-sel yang dekat dengan sel yang telah terkena virus untuk bersiap melawan virus. Dengan adanya sinyal interferon ini, sel yang telah dihubungi akan melawan semua serangan virus. Pertahanan non-spesifik internal melibatkan aktivitas sel darah putih seperti neutrofil dan makrofag untuk fagositosis atau memakan antigen dan patogen berbahaya. Kemudian eosinofil untuk menghancurkan patogen multiseluler seperti cacing, dan sel natural killer untuk membunuh sel yang terinfeksi serta sel mast yang terlibat dalam inflamasi atau peradangan. Untuk sistem imun non-spesifik, jadi jika kita simpulkan, ini bertindak sebagai lini pertahanan pertama dalam menghadapi infeksi dan tidak memerlukan pajanan sebelumnya, sehingga tidak membentuk antibodi. Kemudian bersifat tidak spesifik atau general, karena tidak ditujukan pada patogen tertentu. Kemudian didominasi oleh sel fagosit mononuklear dan polimorfonuklear, serta sel mast dan sel K atau killer cell. Kemudian bekerja dengan respon langsung, siap, dan cepat terhadap pajanan patogen, dihasilkan pada kulit, selaput lendir, silia dengan respon seperti batuk, bersin, gatal. Kemudian untuk pertahanan tubuh spesifik, imunitas dihasilkan dari produksi antibodi spesifik yang dikhususkan untuk antigen tertentu. Antigen singkatan dari antibody generators merupakan suatu molekul penanda yang terdapat pada permukaan sel yang dapat merangsang produksi antibodi. Sedangkan antibodi adalah protein plasma yang dihasilkan oleh sistem imunitas sebagai respon terhadap keberadaan suatu antigen dan akan bereaksi dengan antigen tersebut. Pertahanan spesifik dapat mengenal benda asing atau antigen yang sama pada pertemuan berikutnya. Hal ini karena terdapat kemampuan mengingat kembali antigen tertentu. Hal ini dapat diaplikasikan pada konsep imunisasi. Imunisasi adalah pemberian perlindungan pada tubuh dari serangan penyakit dengan memberikan vaksin. Vaksin adalah suatu cairan yang berisi bakteri atau virus yang telah dilemahkan atau dimatikan sehingga dapat menimbulkan kekebalan atau imunitas oleh antibodi. Jika kekebalan muncul karena respon dari adanya infeksi dan dapat sembuh, disebut kekebalan alamiah. Bila kekebalan timbul karena dibuat, contohnya karena vaksin, maka disebut kekebalan buatan. Jenis kekebalan dapat dibagi jadi dua macam, yaitu kekebalan aktif dan pasif. Kekebalan aktif terjadi apabila tubuh berkontak langsung dengan toksin atau patogen, sehingga mampu dilawan antibodinya sendiri. Kekebalan aktif didapat secara alami ataupun buatan. Kekebalan aktif alami diperoleh jika tubuh terpapar patogen, sehingga antibodi diproduksi.
Kekebalan ini akan bertahan seumur hidup. Kekebalan aktif buatan diperoleh karena pemberian vaksin. Dengan pemberian vaksin memicu tumbuhnya sistem kekebalan tubuh terhadap jenis antigen yang diberikan dalam vaksin. Kekebalan pasif terjadi jika antibodi satu dipindahkan kepada antibodi yang lain. Terdapat dua kekebalan pasif diantaranya. Kekebalan pasif alami diperoleh dari pemberian ASI ibu kepada bayi, sehingga bayi memiliki sistem kekebalan sementara. Kekebalan pasif buatan diperoleh dari injeksi antibodi manusia atau hewan lain yang tahan terhadap antigen tertentu. Contoh lainnya adalah pada pemberian serum anti bisa ular dan imunoglobulin lainnya dari orang yang telah kebal. Hal ini hanya bertahan beberapa minggu. Jadi, sistem imun spesifik memiliki kemampuan untuk membentuk antibodi sehingga mengenali substansi atau benda yang dianggap asing dan dimusnahkan. Kemudian bersifat memori, yaitu diperlukan pajanan atau paparan pertama untuk membentuk antibodi yang efektif digunakan pada pajanan berikutnya dengan antigen yang sama. Bersifat spesifik, antibodi yang terbentuk hanya dapat memusnahkan pajanan tertentu atau yang spesifik. Kemudian didominasi limfosit B dan limfosit T yang berasal dari sel progenitor limfoid, di mana limfosit B adalah sel B yang berperan dalam sistem imun spesifik humoral untuk menghasilkan antibodi yang dapat ditemukan pada serum darah dan berfungsi pada pertahanan melawan infeksi ekstraseluler, bakteri, dan virus, serta menetralisir toksinnya. Sedangkan limfosit T atau sel T berperan pada sistem imun spesifik seluler dan berfungsi dalam pertahanan terhadap bakteri intraseluler, jamur, virus, parasit, dan keganasan. Pada orang dewasa, sel T dibentuk di sumsum tulang belakang, namun proliferasi dan diferensiasi sel terjadi di kelenjar timus, sedangkan sel B mengalami proliferasi dan diferensiasi menjadi sel plasma. Secara kerja tidak secepat non-spesifik, namun kemampuan meningkat karena sifat memorinya. Kemudian dihasilkan pada sel plasma. Jadi, jika kita bahas dari opsi yang ada, untuk yang A merusak sel yang terinfeksi virus dan sel kanker dengan melisiskan membran sel oleh sel pembunuh alami, NK, sel natural killer, merupakan limfosit bawaan yang bertindak sebagai pertahanan pertama. Jadi ini merupakan pertahanan non-spesifik melawan sel tumor dan infeksi virus. Sel NK memiliki banyak mekanisme untuk membunuh sel yang terinfeksi virus, termasuk eksositosis granulositolitik dan potensi kematian reseptor ekstraseluler. Kemudian untuk yang B, penghancuran sel inang yang memiliki antigen asing seperti sel kanker oleh sel sitotoksik. Sel T sitotoksik ini mampu mengenali MHC pada sel yang telah terinfeksi virus. Proses interaksi sel T dengan MHC ini akan memicu sel T memproduksi senyawa yang akan membunuh sel yang terinfeksi virus tersebut. Kanker ini adalah penyakit ketika sel-sel abnormal membelah secara tak terkendali dan menghancurkan jaringan tubuh. Jadi untuk sel T sitotoksik ini bekerja secara spesifik, jadi merupakan respon imun spesifik. Kemudian untuk yang C, pembentukan interferon oleh sel yang terinfeksi virus yang mengganggu proses replikasi virus. Interferon ini adalah nama yang diberikan karena sifatnya mengganggu atau interfer atau menghambat replikasi virus saat dirilis oleh sel inang yang terinfeksi. Interferon, pembentukan interferon merupakan respon imun non-spesifik. Kemudian untuk yang D, sistem komplement menyerang membran mikroba dengan melubanginya hingga bocor dan sel pecah. Sistem komplement adalah protein dalam serum darah yang bereaksi berjenjang sebagai enzim untuk membantu sistem kekebalan seluler dan sistem kekebalan humoral untuk melindungi tubuh dari infeksi. Protein komplement berperan dalam mekanisme pertahanan non-spesifik dengan cara menimbulkan reaksi lubang-lubang pada membran sel dan dinding sel bakteri sehingga bakterinya hancur atau pecah. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang B,
Karena sel T sitotoksik yang berfungsi untuk menghancurkan sel inang yang memiliki antigen asing merupakan respon imun spesifik. Sedangkan yang ditanya di sini adalah yang bukan termasuk respon imun non-spesifik. Jadi, jawaban yang benar adalah yang B. Oke, thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Follow Instagram kita di @kandelacourse, Facebook kita di Kandela Course Cikarang, dan TikTok kita di Kandela Course. Semangat!